Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amalia Putri. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari Fakultas Teknik dengan NIM 240609002. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian kutipan, daftar pustaka, dan penomoran. Untuk nanti di akhir video, saya akan menjelaskan untuk pengguna aplikasi Mendeley. Untuk pengertian kutipan, yakni ada bagian dari suatu karya, tulis, seperti buku, artikel, pidato, atau karya lainnya, yang diambil dan digunakan kembali dalam karya tulis yang berbeda. Bagian yang dikutip bisa berupa kalimat, paragraf, ataupun bahkan kutipan panjang. Untuk tujuan kutipannya, yang pertama ada membuat tulisan lebih kuat, dengan memberikan bukti dan contoh yang kuat. Untuk yang kedua, membuat tulisan lebih menarik dengan menghadirkan berbagai perspektif dan suara. Untuk yang ketiga, membuat tulisan lebih kredibel dengan menunjukkan bahwa kita telah melakukan riset yang baik. Ada juga jenis-jenis kutipan. Ada dua jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung, yakni ada yang pertama ada mengambil teks persis seperti aslinya. Yang kedua, diapit oleh tanda kutip seperti ini. Contoh pendidikan, tanda kutip dulu, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Titik, tanda kutip, pengutip Nelson Mandela. Untuk yang kedua, kutipan tidak langsung, yakni merupakan rangkuman atau parafrase dari ide asli, tidak menggunakan tanda kutip. Contohnya, langsung tidak ada tanda kutip depan. Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah alat yang paling kuat untuk mengubah dunia. Untuk cara penulisan kutipan sendiri, yang pertama kutipan langsung. Kita bisa salin teks persis seperti aslinya. Untuk yang kedua, gunakan tanda kutip. Sebutkan sumbernya, nama penulis, judul karya, tahun penerbitan, dan halaman. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Untuk kedua, yang kutipan tidak langsung. Bisa merangkum ide utama, jangan mengubah makna asli. Yang ketiga, sebutkan sumbernya. Untuk contohnya seperti ini. Yang selanjutnya ada pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu daftar lengkap semua sumber yang telah digunakan dalam sebuah karya tulis, seperti buku, artikel, jurnal, website, atau sumber lainnya. Daftar ini biasanya ditempatkan di akhir karya tulis dan berfungsi sebagai bukti bahwa informasi yang kita tulis berasal dari sumber yang valid dan terpercaya. Ada juga tujuan daftar pustaka. Yang pertama, kita bisa memberi bukti bahwa informasi yang disajikan dalam karya tulis berasal dari sumber yang valid atau jelas. Untuk yang kedua, memberikan penghargaan kepada penulis atau pemilik sumber yang telah digunakan. Untuk yang ketiga, memudahkan pembaca untuk mencari informasi lebih lanjut. Yang terakhir, bisa memenuhi standar akademik dalam penulisan karya ilmiah. Ini ada cara menulis daftar pustaka. Yang pertama kita bisa mengumpulkan sumber-sumber. Semua sumber yang kita kutip bisa kita kumpulkan, dijadikan satu, nanti dipaparkan di daftar pustaka. Bisa juga identifikasi semua buku, artikel jurnal, website, atau sumber lainnya yang telah Anda gunakan. Bisa juga catat informasi
penting seperti nama penulis, judul, tahun terbit, penerbit, dan URL jika ada. Yang kedua, pilih gaya penulisan. Ada beberapa gaya penulisan daftar pustaka yang umum digunakan seperti APA, MLA, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut secara alfabet, urutkan daftar pustaka berdasarkan abjad, berdasarkan nama belakang penulis. Yang keempat, perhatikan format penulisan. Setiap jenis sumber buku, artikel, jurnal, dan website, dan lain-lain. Ini adapun jenis-jenis gaya penulisan daftar pustaka. APA, American Psychological Education, yaitu gaya apa yang banyak digunakan dalam bidang ilmu sosial, psikologi, dan ilmu-ilmu terkait. Yang kedua, MLA, Modern Language Education, yaitu gaya MLA sering digunakan dalam bidang humaniora dan sastra. Yang ketiga ada Cincago, yaitu gaya Cincago memiliki beberapa variasi, tetapi umumnya digunakan dalam bidang sejarah dan humaniora. Yang keempat, Harvard, gaya Harvard mirip dengan apa, namun memiliki beberapa perbedaan dalam penulisan in-text citation. Yang kelima ada Vancouver, yaitu gaya Vancouver banyak digunakan dalam bidang ilmu, kesehatan, dan kedokteran. Untuk yang keenam, Turabian, yaitu mirip dengan gaya Cincago, namun lebih sering digunakan dalam bidang humaniora. Selanjutnya ada pengertian penomoran, yaitu proses pemberian angka pada suatu urutan atau daftar untuk memudahkan identifikasi dan pengorganisasian. Tujuannya yaitu membuat struktur yang jelas. Penomoran menciptakan hierarki atau urutan yang jelas dalam suatu informasi, sehingga mudah untuk melihat hubungan antara bagian-bagian yang berbeda. Dan selanjutnya ada mempercepat proses, yaitu penomoran membantu dalam proses pengolahan data, seperti pengurutan, pencarian, dan analisis. Yang ketiga ada menyajikan informasi secara sistematis, yakni penomoran membuat informasi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap aturan. Banyak standar dan regulasi yang masyarakat gunakan sistem penomoran tertentu. Nah, ini ada jenis-jenis penomoran. Penomoran urut seperti 1, 2, 3, yaitu digunakan untuk daftar yang sederhana dan tidak memiliki tingkatan. Untuk penomoran tingkatan seperti 1.1, 1.2, dan ini 2.2. Digunakan untuk menunjukkan hierarki atau tingkatan dalam informasi. Untuk yang ketiga, penomoran Romawi, angka 1-1 gini, 1, 2, dan 3. Sering digunakan untuk bab atau bagian utama dalam sumber dokumen. Dan yang terakhir ada penomoran kombinasi, menggunakan kombinasi angka, huruf, dan simbol. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai daftar pustaka, kutipan, dan penomoran. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan mengasih tutorial atau menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Mendeley. Yang pertama, kita harus mempunyai aplikasi Mendeley. Nah, jika teman-teman belum mempunyai aplikasi Mendeley, kita pergi ke Word, kita membuat file baru. Sebentar. Kita membuat file baru. Setelah itu kita cek di sini add ins. Nah, di sini kita bisa
menginstal aplikasi Mendeley. Nah, ini tinggal pencet atau klik add, nanti aplikasinya otomatis terunduh. Kalau sudah, kita ke aplikasi Mendeley-nya. Nanti pertama kali buka aplikasi Mendeley, teman-teman akan disuruh untuk mengisi profil teman-teman, seperti nama, terus dari instansi mana gitu. Setelah mengisi, nanti bakalan muncul seperti ini, latar seperti ini. Untuk yang selanjutnya kita ini pergi ke tools. Teman-teman pencet uninstall MS Word. Nanti kalau sudah dipencet ini, nanti bakalan di Word langsung terhubung dengan aplikasi Mendeley-nya. Nah, ini seperti ini bakalan otomatis terhubung dengan aplikasinya. Selanjutnya, kalau ingin mengkutip, langkah pertama kita harus membuat, nah ini folder. Cara pembuatan folder yakni tinggal klik ini, terserah foldernya dikasih nama apa. Saya sudah punya ini foldernya. Contohnya ini, tutorial. Folder tutorial. Nah, di sini saya belum mempunyai file. Jadi saya harus mencari file atau jurnal. Nah, saya akan ke Google Scholar. Google Scholar. Ini tinggal pencet. Nah, ini Jurnal Pengertian Bahasa Indonesia. Tinggal mencari yang sesuai. Ini. Tinggal klik, kita unduh. Nah, jika sudah terunduh, nanti masuk ke Mendeley-nya lagi. Kita tinggal masukkan file tadi yang kita unduh ke aplikasi Mendeley-nya. Tinggal import. Nah, ini kan yang tinggal kita open. Kita klik, kita cari yang ingin kita kutip. Nah, ini kita seleksi, kita Ctrl C. Kita harus tahu di sini siapa pengutipnya, siapa penulisnya. H. Hidayah. Nah, kita ingat-ingat, kita ke Word, tinggal kita kopas. Nah, tinggal dirapikan sedikit. Kalau udah, kita tinggal klik insert station. Kita cari nama yang tadi. Hidayah kan, ini Hidayah. Kita cari di aplikasi Word-nya. Nah, ini otomatis langsung terkonek ini. Tinggal OK. Nah, akan otomatis tertulis, tertera di sini. Hidayah, 2023.
Sekali lagi saya berikan contoh. Contoh, kita add file. Contoh mana ya? Nih, tinggal masukkan seperti tadi. Di situ kita klik yang mau kita kutip. Nih, contohnya ini. Yang mau kita kutip. Ctrl C, pergi ke Word. Ctrl V. Kita rapikan. Untuk sekedar saran ya teman-teman, kalau membuat kutipan jangan kopas. Tapi ini untuk contoh kan, biar tidak dikatakan plagiat. Nah, sudah. Kita lihat siapa tadi pengkutipnya. Di Mendeley. Nih, U.Khoir. Kita pergi ke Word lagi. Khoir kan. Kita cari Khoir. Nah, ini ada. Tinggal pencet. Nah, ini style, pakai style apa? Sekarang saya akan kasih contoh untuk daftar pustaka secara otomatis. Ini kita tengahkan. Kita nggak usah kupas satu-satu, siapa ini dari siapa, ini dari siapa. Kita tinggal pencet reference. Nah, ini di atasnya open Mendeley ini. Insert bibliography. Nah, ini tinggal pencet. Oh, sorry teman-teman. Kita klik di sini dulu. Nah, tinggal pencet. Nah, akan ini tertulis otomatis di sini. Ini juga pakai style apa. Nah, untuk penomoran daftar pustaka itu juga bisa diotomatiskan. Jadi tidak mengubah satu persatu untuk kutipannya. Kita tinggal klik ini stylenya ini, kita ganti ke ini IEEE. IEEE ini kan. Nah, otomatis yang kita kutip yang pertama akan jadi angka 1, untuk yang kutipan kedua juga angka 2, daftar pustakanya juga gini. Sesuai abjad juga. Nah, itu saja untuk tutorial kutipan, daftar pustaka, dan penomoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.